Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami harap Anda untuk mensubscribe channel kami dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya serta like, share, dan komen pada channel kami. Terima kasih, fajazakumullah khairan atas kunjungan Anda pada channel kami. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. An-nawasih, kita masih membahas tentang nawasih, yaitu beberapa kata yang masuk pada jumlah ismiyah dan merubah hukumnya. An-nawasih, ya, fi'liyah, ada yang harfiyah. Kemudian yang kana wa akhwatuha, ada yang donna wa akhwatuha. Yang kada wa akhwatuha ini adalah yang fi'liyah, ini sudah kita pelajari. Kemudian huruf amil yang harfiyah, yang huruf masuk pada jumlah ismiyah, yaitu huruf amilah amal laisa, huruf yang berfungsinya seperti laisa, amalnya fungsi laisa, yaitu kana wa akhwatuha, ya. Kemudian la nafiyah lil jins dan juga inna wa akhwatuha. Dan tentunya pada sesi kali ini kita akan belajar tentang yaitu al hurufu amilah amal laisa. Al hurufu amilah amal laisa, huruf yang berfungsi seperti fungsinya laisa. Yaitu apa fungsinya laisa? Yaitu di sana ada beberapa huruf yang beramal seperti amal laisa. Yaitu amalnya apa? Merofakkan isim dinamakan ismu laisa dan menasabkan khobar dinamakan khobar laisa. Dan ini yaitu apa saja huruf tersebut? Yaitu ma, huruf ma namanya ma hijaziyah. Ada juga la amal ini la fungsinya beramal seperti amalnya laisa. Begitu juga dengan lata, ya. Lata ini amalnya beramal dengan amalnya laisa. Ini lanya la laisa, amalnya seperti amal laisa. Yaitu merofakkan isim dinamakan merofakkan mubtada dinamakan ismu laisa dan menasabkan khobar dinamakan khobar laisa. Ma hijaziyah contohnya adalah Muhammadun naimun. Muhammad naimun ini adalah jumlah ismiyah. Mubtada Muhammad, naimunnya sebagai khobarnya. Kemudian ketika dimasukkan ma hijaziyah, maka fungsinya ma ini adalah ma itu bermacam-macam. Salah satunya adalah ma hijaziyah ini. Ya, ma itu ada yang ismul mausul dan juga ma ini yang berarti ma hijaziyah. Ketika jumlah ismiyah didahului oleh ma hijaziyah, maka dia fungsinya seperti amalnya laisa. Contohnya apa? Ma Muhammadun naiman. Tidaklah Muhammad itu tidur. Muhammad tadinya kalau jumlah ismiyahnya Muhammad tidur, tetapi karena ma hijaziyah yaitu merofakkan isim, ya, merofakkan mubtada namakan ismu ma, kemudian menasabkan khobarnya dinamakan khobar ma, maka menjadi ma Muhammadun naiman. Ma sendiri artinya tidaklah Muhammad itu tidur. Begitu juga dengan la. Asyari' muzdahimun, asyari'u muzdahimun, jalan itu ramai. Maka ketika didahului oleh la, amal la yaitu haruf yang beramal seperti laisa, maka menjadi la syari'un muzdahiman, ya, tidaklah jalan itu ramai. La syari'un, ya, la syari'un muzdahiman, la syari'un muzdahiman. Kemudian lata juga, ya, lata misalnya adalah as-sa'atu sa'atun nadam. Ini lata berkaitan dengan waktu. Sekarang waktunya bersedih, ya. As-sa'ah, waktu ini, ya, adalah waktu untuk bersedih, ya. Kemudian dimasukkan ke jumlah ismiyah dengan lata. Lata dimasukkan kepada jumlah ismiyah menjadi la sa'atan nadam. Nah, isimnya dibuang, ya, la sa'atan nadam, ya, tidak ada sekarang bukan waktunya bersedih. Lata, ya, jadi lata sa'atan nadam, jadi as-sa'ah mubtadanya dihilangkan, ya, la mubtadanya hilang, jadinya la sa'ata nadam, la sa'ata nadam. Ya, kenapa dia sa'atan nadam ini dibaca fathah, ya, dibaca nasab? Karena dia menjadi khobarnya lata. Pada saat ini kita hanya akan membahas ma al-hijaziyah saja, ya. Ma hijaziyah ini beramal seperti laisa, merofakkan isim dinamakan merofakkan mubtada dinamakan ismu laisa dan menasabkan khobar dinamakan khobar laisa.
Contoh Muhammadun naimun, mubtada khobar, jumlah ismiyah, kemudian dimasukkan ma hijaziyah menjadi ma Muhammadun naiman. Karena laisa ini termasuk saudaranya kana wa akhwatuha, tetapi dia artinya meniadakan, ya meniadakan. Kemudian tentunya ma hijaziyah ini dalam beramal ketika bisa berfungsi harus mempunyai syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat beramalnya ma hijaziyah, ya fungsinya. Syarat-syaratnya pertama adalah sesudah ma tidak disertai in, ya, tidak disertai in. Ya, tidak boleh in Muhammadun naiman, ya, tidak boleh in Muhammadun naiman. Ya, tidak sesudah ma tidak ada in, ya. Jadi misalnya ada kalimat in Muhammadun naiman, maka tidak boleh ma in Muhammadun naimun, ya tidak beramal karena jadi tidak berfungsi. Kalau misalnya ada setelah ma itu ada in, maka ma-nya tidak berfungsi. Khobar ma tidak disertai dengan ilah, khobarnya nggak boleh disertai dengan ilah, tidak boleh ma Muhammadun illa naiman, ya ma Muhammadun illa naiman, tetapi yang betul adalah ma Muhammadun illa naimun, ya ma Muhammadun illa naimun, tidak berfungsi karena tidak memenuhi syarat. Kemudian khobar ma tidak mendahului isimnya, ma khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Misalnya isimnya adalah apa? Karena isim ma itu dibaca nasab, ya. Maka dan contohnya adalah ma kitaban Zaidun qari'an. Ya misalnya apa? Kitaban. Seharusnya apa? Seharusnya nggak boleh, seharusnya tidak boleh khobarnya ini mendahului isimnya. Ya. Tapi yang betul adalah ma Zaidun qari'an kitaban, ya ma Zaidun qari'an kitaban. Jadi tidak boleh isimnya mendahului ma, ya mendahului khobarnya. Kemudian hendaklah ma'mul khobar tidak mendahului isimnya kecuali bila ma'mulnya dalam keadaan berbentuk dzaraf atau jar dan majrur, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa khobar ma tidak mendahului isimnya, ya. Tidak mendahului isimnya, tidak boleh mendahului isimnya. Sekarang ma'mul khobarnya ma itu tidak boleh mendahului isimnya kecuali bila ma'mulnya dalam keadaan berbentuk dzaraf. Contohnya adalah apa? Fil baiti ahadun, ya. Fil baiti ahadun. Maka ketika kalau bentuknya jar dan majrur sibul jumlah seperti ini, maka dibolehkan ma fil baiti ahad, ya tidak ada di dalam rumah ahadun. Ya, ini baru dibolehkan. Asalnya fil baiti ahadun. Ini adalah mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan, karena apa diakhirkan? Boleh diakhirkan karena mubtadanya nakiroh, tidak pakai al, yang berbentuk nakiroh, sedangkan khobarnya berbentuk sibul jumlah, ya sibul jumlah, yaitu kalimat yang tersusun dari jar majrur atau dzaraf, ya. Maka kalau misalnya khobarnya berbentuk jar dan majrur dan mubtadanya itu nakiroh, tidak pakai al, maka boleh diakhirkan, ya, maka wajib diakhirkan, bukannya boleh, maka wajib diakhirkan. Contohnya dalam kalimat fil baiti ahadun amamal fasli mudarrisun, ya di depan kelas ada seorang guru. Nah, ini khobar mubtadanya diakhirkan. Kenapa mubtadanya diakhirkan? Dikarenakan mubtadanya berbentuk nakiroh dan khobarnya berbentuk sibul jumlah. Ya, di sini kalau keadaannya seperti ini, maka boleh khobarnya boleh mendahului khobarnya ma, boleh mendahului isimnya. Contohnya kalimat fil baiti ahadun, kemudian dimasukkan ma, maka boleh ma fil baiti ahadun. Nah, begitulah penjelasannya. Jadi ma harus sesuai dengan mengikuti syarat-syarat ma hijaziyah ini, ya. Beramalnya agar ma itu bisa beramal, maka harus mengikuti memenuhi syarat-syaratnya ini. Praktek i'rab, sekarang praktek i'rab ma Muhammadun naiman, ya. Bagaimana cara mengi'rabnya?
Ma harfun nafi nasikh, yaitu karena mainnya harf, maka harfun nafi huruf yang meniadakan, nasikh yang nasih ini yang merubah hukum mubtada khobar, ta'malu amala laisa berfungsi seperti pekerjaannya laisa. Laisa ini kana wa akhwatuha ya, tarfa'ul mubtada menrofakan mubtada wa tansabul khobar ya, mabniun ala sukun, ya dia merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya. Muhammad adalah ismu ma ya, ma ini adalah ismu ma, isimnya ma, marfu'un dibaca rafa, wa alamatu rafil dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kenapa dhammah? Li'annau ismul mufrad. Nah, iman sebagai khobarnya ma mansubun, wa alamatu nasbihi fathah dhahiratun fi akhirih li'annau ismul mufrad. Ini adalah i'rabnya. Praktek i'rab selanjutnya adalah kalimat ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Ma harfun nafyin muhmal. Ma ini harfun nafyin muhmal, ini tidak beramal. Ya, tidak beramal. Kenapa dia tidak beramal? Padahal dia harfun nafyin, sebelumnya ada beramal-amalnya laisa, karena ia tidak memenuhi syaratnya. Syarat yang disebutkan yaitu adanya huruf ilah ya, adanya setelah ismu ma itu adalah ada huruf ilah. Kemudian Muhammadun berarti kalau tidak beramal maka kedudukan Muhammad sebagai apa? Maka kedudukannya sebagai mubtada, seakan-akan mani tidak ada. Ya, mubtadaun marfuun wa alamatu raf'il dhammatun dhahiratun fi akhiri li anwa ismul mufrad, sedangkan ilah adalah adatul asr. Adatul hasr atau harfu hasr dia untuk mengecualikan mabniun ala sukun. Dia tidak ada kedudukan dalam i'rab. Sedangkan rasulun adalah khobar mubtada marfuun wa alamatu raf'il dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ma fil baiti ahadun, tidaklah ada di rumah seorang pun. Ya, bagaimana cara mengi'rabnya? Ma adalah harfun nafyin nasikh ya, yang ini harfun nafyin nasikh yang menghapus hukum mubtada khobar. Ta'malu amalu laisa, beramal seperti amalnya laisa. Tarfa'ul mubtada wa tansabul khobar mabniun ala sukun ya. Fi harfu jarin mabniun ala sukun, al baiti ismu majur bi harfi jar ya, majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhiri li anau ismu mufrad. Wasibul jumlah fil baiti fi mahali raf'i khobaru isim muqaddam. Jadi ini khobarnya didahulukan dikarenakan jumlah ismiyah diawali dengan sibul jumlah, sedangkan mubtadanya diakhirkan karena ia berbentuk nakiroh, tidak pakai al. Ahadun ismun ma muakhor yang diakhirkan, marfu'un wa alamatu rafid dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah ismul mufrad. Ini adalah mubtada jumlah ismiyah yang mubtadanya diakhirkan, penyebabnya adalah khobarnya merupakan sibul jumlah, sedangkan mubtadanya berupa ism nakiroh. Latihan, ubahlah jumlah ismiyah berikut menjadi isim ma dan khobarnya. Ini adalah jumlah ismiyah. Ya, Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Hada basyarun, ini adalah manusia. Ya, maka dahulunya ma semua. Ya, jadi apa? Misalnya contoh Zaidun qaimun jadi ma. Ma tadi fungsinya yaitu merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Ya, mubtadanya mana? Zaidun. Khobarnya apa? Qaimun. Jadi apa? Ma Zaidun qaiman. Kemudian hada basyarun, al-qaidu jabbanun, haula'i kadzibatun, al-mataru munqati'un, anta mutakallimun bisawabin. Nah, anta ini adalah mabni ya. Mabni, anta khobarnya apa, mubtadanya adalah anta, khobarnya adalah mutakallimun ya, kamu berbicara. Kalau bisawabin ini tambahan yaitu dengan benar. Silakan dirubah, dimasukkan ma kalimat berikut untuk latihan. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan
kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.